Share screen kah Bapak? Kenapa? Share screen. Lalu Itu di sini aja kalau di HP-nya bagus. sudah. Sudah Bapak. Oke. Oke, itu dikasih besar supaya saya juga bisa lihat. Ya. Nah, jangan terlalu besar. Saya sambil makan ya. Jadi Iya. turun-turun ke bawah. Itu salah, itu kamu punya apa namanya? Naik lagi. Punya, nah itu. Ini salah ini. Nanti diperbaiki, dia nggak kayak begini. Turun bawah. Lagi, turun. Terus. Tuh, faktor F-nya besar. Lembar persetujuan mana? Tujuan. Orang persetujuan dulu. Persetujuan dari pembimbing. Juli huruf besar. Kenapa Bapak? Juli huruf besar. Terus. Ini bulan apa nih? Agustus. Ganti Juli dan Agustus.
Oke, lembar persetujuan belum ada toh? Iya, Bapak. Hmm. Oh, yang ini kah, Bapak? Ya, ya. Alang Dito Afrizal. 10 besar. Juli ganti dengan Agustus. Ini besar Faktor semua kah, Bapak? Atau huruf depan saja? depannya saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi, ya itu juga huruf besar depannya. Oke, tolong bawa. Antara nama dengan NIP itu nempel. Terus kemudian rata kiri. Itu spasinya 1,0. Dikasih merah-merah aja dulu. Nah, tuh. Dikasih merah aja dulu. Bapak begini kah? 1,0. Ya. Itu dikasih merah, terus mengetahui prodi. Prodinya itu siapa? Prodi apa? Prodi atau jurusan atau kaprodi? Kalau halaman persetujuan tidak perlu mengetahui kaprodi. Kalau pengesahan baru langsung kajur. Ya. Jadi merahin yang di bawah tuh hapus. Yang dari prodi nih, Bapak. Ya. Sampai kesehatan Sorong. Semua tuh hapus. Mengetahui itu juga dihapus. Oke, turun di bawah. Kata pengantar tuh bold. Terus turun ke bawah. Itu kasih merah aja. Jangan kamu perbaiki lagi sekarang. Ya. Sabar, pelan-pelan. Itu kata pengantar tuh baca baik-baik. Ibu siapa?
Terus ketua prodi selaku pembimbing satu ini kamu copy paste punya orang. Terus ibu selaku itu kasih merah. Itu ketua prodi juga itu. Oh iya, Bang. Turun. Ini apa? Pimpinan beserta staf yang mengisikan peneliti wilayah siapa? Kerja tata ruang. Makanya saya bilang tuh kamu tuh copy paste punya orang, plagiat. Itu dikasih merah. Nomor 6 tuh. Turun. Turun. Merah aja. Yang ini skip kah, Bapak? Daftar tabel itu kan belum di bold itu. Orang kata pengantar daftar isi mana? Ada di atas. Kenapa belum dibikin? Terus turun. Turun. Semua dikasih bold. Semua. Oh iya. Turun. Terus. Kasih 2,0. Spasinya, Pak. Ya, dari bawah. Jangan lagi kamu perbaiki sekarang. Saya belum deh kontennya kok. Oh iya, Pak. Terus. Paragraf 1. Ini dari kalimatmu sendiri. Ataukah kamu ambil dari tempat lain? Ambil dari tempat lain, Bapak. Sumbernya mana? Ya? Sumbernya mana? Itu yang di atas di paragraf 1. Saya belum suruh kamu tulis turun di paragraf 2. Sumbernya mana? Terus turun. Itu paragraf pertama itu belum memenuhi sebuah kalimat, itu baru sebuah paragraf itu baru 2 kalimat itu. Setelah ini kamu cek plagiat.
Berapa persen jatuhnya? Iya. Kurang dari 15% ya. Itu standar itu. Di bawah 15%. Di bawah 15%. Turun. Ini sudah 3 kalimat belum? Atau bahkan lebih? Halo? Ya, Bapak. Itu sudah ini. Sudah 3 kalimat belum? Baru 2, Bapak. Panjang ini kok cuma 2. Jadi bikin jadi 3. Bab 1 itu hanya dia berisi penyebab coronavirus itu apa dan komplikasi yang terburuknya apa. Itu paragraf 1. Udah? Ya, Paragraf 2 itu isinya adalah prevalensi dunia. Berapa banyak prevalensi Asia, berapa banyak Indonesia, berapa banyak Papua Barat, Sorong. Ya. Papua Barat, Sorong, itu datanya lengkap. Terakhir kamu bikin barang ini tanggal berapa, itulah yang kamu buat. Tulis angkanya itu semua sekarang kalau corona karena memang kasus jadi pasti ini saja datanya valid. Tergantung kamu mau cari atau enggak. Itu masuk di paragraf 2 dan 3. Terus next. Turun bawah. Terus mana kamu punya ini tidak ada. Data mana? Terus data ada di bawah, Bapak. mana? Mana? Cuma ada 8 paragraf saja kok. Yang ini, Bapak. Papua Barat 80 meninggal, ini tahun berapa? Ini tanggal berapa? Salah. Oke, ini apa nih? Ini masih bab 1, Bapak. Puskesmas sejak jalan kaki. Maksudnya? Bab 1 itu, paragraf 1, bab 1, paragraf pertama itu isinya tuh adalah penyebab coronavirus, terus kemudian apa komplikasi atau apa tanda dan gejalanya sampai komplikasi yang paling terberat. Ya, itu paragraf 1. Paragraf 2 itu adalah membuat isinya tentang prevalensi data coronavirus di dunia
kemudian di Asia, kemudian di Indonesia, Papua Barat, Sorong. Ya. Itu di paragraf 2 dan 3. Sedangkan paragraf 4 dan 5, paragraf 4 dan 5 itu isinya adalah patofisiologi coronavirus. Ya, jadi itu hanya dua paragraf saja. Dua paragraf dari mulai etiologinya sampai proses masuknya ke dalam tubuh, kemudian sampai menunjukkan tanda dan gejala. Itu adalah paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Itu paragraf 4 dan 5. Nah, sedangkan paragraf 6 dan 7 ya, itu berisikan tentang bagaimana tata laksana untuk pasien coronavirus dari mulai tindakan preventif sampai tindakan rehabilitatif. Ya, itu 2 paragraf. Nah, baru masuk dengan kamu punya itu apa, mencuci tangan dan lain-lain itu. Dengan judul penelitian itu adalah solusi. Ya. Itu solusi. Jadi kalau solusi itu hanya ini saja. Solusi itu hanya sekitar 2 paragraf. Jadi total sebenarnya itu semua hanya 8 paragraf untuk pendahuluan saja. Itu paling banyak itu 8 paragraf. Nah, terus turun di tujuan umum dan khusus. Rumusan masalah. Oke. Orang mau masuk di rumusan masalah, mau masuk di pertanyaan penelitian, salah. Ingat ya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan, kalau bilang pertanyaan berarti harus dimulai dengan kata tanya. Ya. Itu di wilayah kerja tuh maksudnya wilayah kerja apa? Cuma sampai pada perawat, titik. Oke. Terus, sebelum orang mau masuk di rumusan masalah, mau masuk di kalimat berdasarkan latar belakang di atas, kamu harus menjelaskan dulu tentang rangkuman kamu punya pendahuluan itu hanya menjadi 2 kalimat, tidak boleh lebih. Jadi dirangkum secara umum. Dari mulai paragraf pertama sampai di paragraf patofisiologi. Ya. Tadi saya lupa, di paragraf patofisiologi itu sampai di komplikasi ya. Iya. Nah, jadi kamu rangkum di paragraf pendahuluanmu itu dari mulai paragraf 1 sampai di paragraf patofisiologi. Apa yang menjadi permasalahan di sana? Nah, baru kamu sambung dengan oleh sebab itu, titik. Ya. Ini kamu sudah ambil data di Kota Sorong ya? Sudah Bapak. Tapi saya ambil dari dia punya situs. Tulis sumbernya. Ingat ya, setiap paragraf harus ada sumbernya. Atau setiap statement data itu harus ada sumbernya. Sumber itu pakai Mendeley, Zotero. Gunakan apa style. Kemudian, di tujuan umum. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi virus COVID-19 pada perawat. Terus, kamu mau telitinya di perawat atau turun ke bawah?
Turun terus, tujuan khusus. Itu rapikan. Kerjanya kok begitu. Ini kamu mau teliti apa namanya? Kamu mau teliti itu ada berapa variabel? Di dalam faktor-faktor itu ada berapa variabel yang mau kamu teliti? Hah? Tuh, kenapa buka lagi? Tidak apa-apa ini. Kenapa? COVID-19. Kamu mau berapa ini? Mau berapa variabel? Itu yang harus kamu tahu. Nah, itu yang dijabarkan di tujuan khusus. Itu dirapikan 1, 2 itu dirapikan semua. Terus, nah, manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitiannya itu, apakah manfaat ilmiahnya hanya sebagai bahan referensi? Terus, manfaat institusi, apakah hanya menambah ilmu pengetahuan? Manfaat praktis, bukan praktiki. Apakah hanya meningkatkan pengetahuan? Kamu buka di seluruh skripsi yang ada di Google itu, kira-kira kalimat yang mana yang bisa kamu gunakan untuk isi di dalam manfaat penelitian? Ya, nanti dicocokkan dengan konteks penelitian. Ya. Iya. Nah, terus kemudian turun. Nah, keaslian penelitian. Penelitian itu untuk persamaan dan perbedaan. Kamu lihat dari judul. 1. Terus, ini apa penelitian sebelumnya? Salah, ini di sini tuh nomor, terus judul penelitian dan tahun, kemudian persamaan penelitian, perbedaan penelitian. Jangan lupa nomor tabel, jangan lupa bentuk tabel tidak begini, buka pedoman. Ya, buka pedoman yang lama. Itu di sana ada ini, ada apa tuh namanya tuh, bentuk tabelnya yang harus dibuat. Terus kemudian yang untuk persamaan penelitian dan perbedaan penelitian itu dilihat dari aspek metodologinya. Ya, dari mulai judul, variabel, desain penelitian, kemudian sampel dan populasi, kemudian jalannya penelitian, dan lain-lain. Analisis yang digunakan. Bedanya dengan kamu punya apa? Itu dijelaskan di sana. Itu konteksnya. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Ya. Nanti apa namanya? Besok kita Zoom lagi. Ya. Besok kita jam berapa, Bapak? Jam yang sama, pagi kah? Oh, iya. Atau nanti saya kasih kabar sudah. Iya. Ya. Ya, Bapak, terima kasih. Oke. Hari ini, besok itu semua sudah rapi, sudah siap. Kita lanjut di bab 2. Iya, Pak.